Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMP Pancasila Krian, khususnya kelas 8. Hari ini kita masih ketemu lagi di pembelajaran secara daring dengan pelajaran IPA. Kali ini kita belajar dengan tema pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari pertemuan pada bab kali ini, diharapkan siswa dapat membedakan karakteristik bayangan yang dihasilkan lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian juga diharapkan siswa dapat menyebutkan sifat pemantulan oleh cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian juga siswa dapat menjelaskan hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maka kita mulai dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kali ini yang merupakan kelanjutan pada pertemuan selanjutnya tentang cahaya dan alat optik. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pemantulan cahaya pada cermin datar. Sekarang yang kita bicarakan adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang dimaksud dengan cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan cahaya atau istilahnya adalah konvergen, dan bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Penggunaan pada cermin cekung ini dimanfaatkan oleh dokter gigi serta digunakan sebagai pemantul pada lampu sorot mobil dan lampu senter. Pada cermin cekung, jari-jari kelengkungannya disimbolkan dengan huruf R besar dan jarak fokusnya disimbolkan dengan huruf S. Cermin cekung bertanda positif. Sinar-sinar istimewanya pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bila sinar datang sejajar dengan sumbu utama pada cermin, dipantulkan melalui titik fokus yang F. Jadi di atas tanda panah mengenai cermin cekung itu merupakan sinar datang yang kemudian dipantulkan tepat mengenai titik fokus atau F. Selanjutnya yang kedua yaitu bila sinar datang melalui titik fokus F, sekali lagi melalui titik fokus F, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Berikut gambarnya. Kembali lagi tanda panah masuk ke arah cermin tepat mengenai titik fokus, maka pemantulannya akan sejajar dengan sumbu utamanya. Sedangkan yang ketiga, bila sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau P, maka bayangan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Gambarnya sebagai berikut. Kemudian setelah kita pelajari cermin cekung, selanjutnya kita pelajari tentang cermin cembung. Yang dimaksud dengan cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan sifatnya menyebarkan cahaya atau divergen, dan bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar.
Penggunaan pada cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari adalah pada kaca spion mobil dan kaca yang ditempatkan di persimpangan jalan. Berikut ada gambar atau gambaran istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, bila sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus atau F. Ini gambarnya. Bentuk cerminnya adalah melengkung ke arah luar. Bila sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama, maka pemantulannya seakan-akan berasal dari titik fokus atau F. Ini hanya seakan-akan. Kemudian yang kedua, bila sinar datang menuju pada titik F, maka akan dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya, bila sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali seakan-akan datang dari pusat titik kelengkungan tersebut. Gambarnya sebagai berikut ini. Kemudian rumus atau persamaan umum untuk cermin, khususnya di sini cermin cembung dan cermin cekung, bisa disimbolkan dengan 1/F sama dengan 1/S dan sama dengan 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan, yang kesemuanya dengan satuan sentimeter. Kemudian persamaan besaran bayangan yang dibentuk oleh cermin. Kalau yang di atas adalah persamaan umum cermin, maka di sini adalah persamaan besaran bayangannya. Bisa dirumuskan dengan M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Dengan keterangan M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda atau sentimeter satuannya, dan H aksen adalah tinggi bayangan dengan tetap satuan sentimeter juga. Di sini ada contoh soal untuk memasukkan pada contoh rumus tersebut. Bila ada soal seperti berikut, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari sebesar 30 cm. Bila jarak benda ke cermin sejauh 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan perbesaran, bayangan tinggi dan bayangan serta sifat bayangannya. Maka penyelesaian dari soal tersebut adalah dengan diketahuinya tinggi atau H sama dengan 6 cm, R-nya adalah 30 cm dan S-nya adalah 20 cm. Kemudian F setengah R berarti sama dengan setengah dari 30 sama dengan 15 cm. Dan yang ditanyakan adalah S aksen. Jawabnya jarak bayangan sama dengan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/15 sama dengan 1/20 plus 1/S aksen, maka 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Untuk mempermudah perhitungannya dengan menyamakan penyebutnya antara 15 dan 20, kita pakai saja 60. Maka selanjutnya 1/S aksen 4 dikurangi 3 berarti 1.
hasilnya sama dengan 1/60, maka S aksennya adalah 60 cm. Dan bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. Ini baru mengetahui jaraknya saja. Untuk selanjutnya bisa diselesaikan sesuai dengan rumus yang tersebut di atas. Maka untuk pertemuan kali ini sebelum saya akhiri, kita latihan soal sehubungan dengan rumus tersebut dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan letak bayangannya, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Kemudian yang kedua, sebuah benda tingginya 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Jika benda berada pada jarak 4 cm di depan cermin, maka tentukanlah sifat bayangan yang dihasilkan. Jadi pada pertemuan kali ini kalian punya 2 buah soal tugas untuk diselesaikan. Kemudian jangan lupa segera diselesaikan, difoto dan dikirimkan kembali kepada saya, Ibu Lili Sugiyati. Untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Tetap semangat menjaga kesehatan, semangat belajar. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah seperti sedia kala. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.